Buat kamu teman-teman Libra, dimanapun kalian berada, baca ini buat kamu ya. Jadi tapi. Jadi bukannya Libra aja yang boleh dengerin, tapi crosswatchernya Libra ataupun siapapun yang ada hubungan dengan Libra atau yang mau kepo-kepo tentang Libra, silahkan ya mendekatlah kemari. Mendekat ya kan. Oke, kita pelan baca nih teman-teman ya. Apa sih yang bakalan hadir atau apa sih yang bakalan peristiwa-peristiwa, momen-momen atau hal-hal yang kita bisa kulik-kulik gitu kan ya dari bulan Maret ini ya buat kamu semua teman-teman Libra. Nah, semoga Maretnya kamu ini luar biasa ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kamu dengerin pas lagi Maret gitu kan, semoga bisa jadi afirmasi-afirmasi yang positif ya. Jadi kita bakalan baca nih teman-teman ya. Untuk keuangan kamu, kesehatan secara overall nanti kayak gimana, terus juga untuk relationshipnya kamu seperti apa. Oke ya. Buat kamu yang masih belum pada subscribe di channel Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing, yuk segera mari yuk ya. Kenapa? Karena sayang banget buat dilewatkan teman-teman. Apalagi kalau misalkan kamu masih belum tahu bahwa Oracle Card Indonesia Sound Healing itu adalah music yang disertai dengan brainwave, dimana itu bisa jadi terapi ya, salah satu alternatif terapi buat kalian semua yang kepingin berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana. Salah satunya adalah dengan mendengarkan ya, sesuai dengan temanya teman-teman ya. Silahkan kalian mampir-mampir ke sana, right? Oke, dan yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Zaman connection berlaku dan juga nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di deskripsi masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Yuk Libra, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right ya, kita bakalan lihat secara overall ya, secara general overallnya Libra ya di bulan Maret ini seperti apa. Kita akan lihat terlebih dahulu ada vision of you. Ada vision, attachment, dan juga ada expression. Nah, kalau kita lihat di sini ada pengaruh-pengaruh dari Saturnus ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bicara Saturnus, kita bicara mengenai godaan, keterikatan, tapi juga ada yang namanya keberhasilan juga yang menyertai teman-teman. Hati-hati dengan keserakahan pastinya kayak begitu ya. Jadi kita bicara mengenai Saturnus ya. Dinaungi hal-hal seperti itu, kita belajar melihat dari sudut pandang yang luas. Karena apa? Godaan, keterikatan tuh pasti ngiming-ngiminginnya tuh enak gak sih? Ya, pasti ngasih iming-iming tuh enak banget gitu kan. Tapi ya itu dia gitu, kadang-kadang yang enak ini gitu kan, ya ini agak kurang baik ya. Belum tentu sih teman-teman ya, belum tentu. Tapi rata-rata mostly seperti itu. Jadi selalu pilihlah jalan yang baik dalam hidup, apalagi kalau misalkan sekarang ini lagi bulan suci ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, lebih terbuka lagi, jangan cuma melihat dari satu sudut pandang doang, sudut pandangnya kamu yang benar gitu kan ya. Seperti itu, tahu diri, tahu kondisi diri, tahu batasan-batasan diri ya. Selama itu ya kan ada hal-hal yang mungkin oke, baik, enak dan sebagainya gitu, tapi belum tentu baik ya. Jadi prioritaskan juga yang penting-penting terlebih dahulu ya di bulan ini teman-teman. Jangan yang gak penting yang dilakukan, terus kayak kerjaan yang pentingnya jadi keteteran dan kedodoran gitu. Emang baju gitu ya. Kita bicara mengenai Jupiter ya, ada potensi kalian dinaungi juga ya, Sagittarius, Jupiter ya teman-teman. Ini bercerita tentang apa sih? Perjalanan jarak jauh ya kan. Bisa jadi kemungkinan besar di bulan ini ada ya perjalanan jarak jauh yang kamu akan lakukan teman-teman ya. Seperti itu. Lalu juga ada cerita mengenai keseimbangan, kualitas diri ya. Lalu juga kestabilan ya. Ini kemungkinan besar olengnya juga ada ya, berada di satu lingkungan yang toksik, nggak tenang ya. Ini juga ada teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan toxic relationship atau toxic environment ya, lingkungan yang toxic. Hati-hati di sana karena ada potensi kesana gitu loh teman-teman ya. Lalu juga ada naungan moon ya kan. Kalau kita bicara tentang moon ya, ini adalah kita bicara mengenai
kebaperannya kamu ya, enggak ya, berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan figur atau sosok feminim ya, bisa jadi ibu ya kan, bercerita mengenai perasaan-perasaannya kamu yang mungkin ya di bulan ini agak susah digambarkan dengan kata-kata kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ya apa adanya aja gitu kan, walaupun mungkin ada potensi-potensi kamu ada perasaan-perasaan merasa tertekan atau nggak bisa jadi diri sendiri gitu kan, nggak bisa berekspresi ya, dan kalaupun ada problem-problem besar seputar keluarga atau orang dekat yang memang kamu harus selesaikan teman-teman ya, ya apa adanya, kalau bisa, kalau nggak bisa bilang nggak bisa gitu. Jadi jangan diada-adakan sesuatu hal yang nggak ada gitu ya. Alright ya teman-teman, secara overall ini seperti ini ya, Maretnya kamu ya kurang lebih ya teman-teman ya. Lalu kita akan menuju ke keuangan ya, keuangan dulu deh, atau kesehatan dulu ya, kesehatan dulu deh ya, biar biar kalau kamu nggak sehat kamu bisa cari duit ya kan. Kita lihat kesehatan dulu, kesehatan ada secret, and then the other card ya, kita lihat ada apa. Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau berbicara? Oke, sebenarnya kamu tuh kalau misalkan dilihat dari kartu ini ya teman-teman ya, secret, sesuatu hal yang tersembunyi, sesuatu hal yang disembunyikan, ada sakit-sakit yang mungkin kamu kayak nggak kerasa atau selama ini kamu tutupin, kamu pendem dan sebagainya. Hati-hati ya, karena potensinya ada kemungkinan gitu kan sakit ini muncul kembali di bulan ini teman-teman ya, dan ini semakin parah gitu loh, artinya semakin gak enak, semakin ini ya, yang tadinya kemarin-kemarin kamu sepelein, ntar dulu deh, minum ini aja udah pasti sembuh, minum ini aja udah pasti sembuh. Nah ini jangan teman-teman ya, jangan, karena kamu diingetin banget kalau kamu semakin menunda ya, semakin akan bisa frustasi lah gitu kan, untuk hal-hal yang ya sifatnya, kalau kesehatan tuh orang sakit tuh nggak enak teman-teman ya, serius, orang sakit itu nggak enak. Kenapa? Karena nggak bisa apa-apa gitu. Nah kalau misalkan kamu nggak bisa apa-apa ya, secara badannya juga remuk redam, secara pikiran juga pasti ikutan remuk redam. Kalau pikirannya remuk redam, jiwanya juga ikut terganggu gitu. Pasti itu teman-teman. Karena apa? Karena tiga-tiganya itu berkesinambungan, atau tiga-tiganya itu pasti ya berkaitan atau terkoneksi seperti itu. Oke, ini buat kesehatan kamu. Jadi jangan disepelekan. Kalau misalkan itu sakit, jangan yang namanya kamu merasa bahwa ntar juga baik-baik aja, ntar juga sembuh, ntar juga belum tentu guys ya, kayak begitu. Oke, nah selanjutnya kita coba lihat untuk keuangan kamu ya, keuangan kamu. Keuangan kamu ada kartu Graut teman-teman ya, dinaungi Jupiter. Ini sebenarnya bagus sih teman-teman. Jadi kartu Graut ini adalah kartu untuk perkembangan diri ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan keberuntungan ya, keberuntungan, pertumbuhan dari sisi finansial, dari sisi karir ya. Ini bagus teman-teman ya. Ada oke sih ini ya. Oke, dan ini saat yang tepat ya buat kamu sebenarnya ya teman-teman, kalau misalkan punya kesempatan dan diberi kesempatan ya sama alam semesta ini, sama mungkin perusahaannya, atau mungkin buat kalian ya diri sendiri ya, ini adalah bulan yang bagus banget untuk mengembangkan dirinya kamu, untuk upgrade skill yang memang secara pengetahuan kamu butuh gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu mau ngambil kursus, mau ngambil les, atau mau ngambil apa kayak gitu kan ya, yang sesuai dengan skill yang kamu memang dalemin ya teman-teman, itu bakalan oke banget, maksudnya bakalan membuat kamu tuh jauh lebih naik lah gitu ya secara kemampuan atau capability ya, seperti itu. Oke, right, ini untuk keuangan kamu. Setelah keuangan apa nih? Oh, relationship ya teman-teman ya. Kita coba relationship ya, relationship kamu untuk kamu yang jomblo dulu, yang nggak punya siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa.
ya kan? Enggak lah, punya temen juga, punya keluarga ya kan, masa nggak punya siapa-siapa ya karena kamu nggak punya pacar sih atau nggak punya gebetan atau gandengan. Iya kan? Nah, buat kamu yang jomblo ya sebenarnya ini ada kesempatan-kesempatan yang baik untuk lepas dari hal-hal yang kaitannya dengan relationship dengan orang lain gitu ya. Kenapa? Karena ya potensinya ini ada kegiatan yang kaitannya dengan pekerjaan. Tapi ya kalaupun kalian ya di jomblo ini di saat jomblo ini, di masa-masa jomblo ini ternyata ketemu dengan seseorang, ada keraguan di sini teman-teman ya, ada keraguan oke nggak ya, oke nggak ya, oke nggak ya kayak gitu. Dan kayak jatuh di suatu hubungan yang nggak jelas gitu loh ya. Sebenarnya batasannya tuh apa gitu, artinya apakah jadian atau cuma temenan doang atau cuma sahabatan. Nah, berada di fase seperti ini untuk kamu yang jomblo, yang masih belum terikat oleh hubungan apapun ya. Oke, ini untuk relationship kamu yang jomblo. Sekarang kita bakalan lihat untuk kamu yang have relation ya, punya hubungan dengan seseorang. Wah, 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 wah. Ada cerita illusion ya, illusion. Ada ceritanya Neptunus. Ini adalah tentang apa sih ya? Tentang penundaan, sesuatu hal yang berkaitan dengan penundaan. Kalau kalian ada masalah gitu kan ya, jangan ditunda gitu. Karena apa? Karena makin membuat sakit gitu. Jadi kalau misalkan mungkin saat ini kalian berada di fase sama-sama sakit, itu berarti masalah-masalah yang terjadi sebenarnya udah tertunda sangat lama dan kalian menunda untuk bisa menyelesaikannya. Jadi kadang begitu kan ya, saking nggak mau cari masalah, saking nggak mau ribut, saking nggak mau apa, akhirnya malah jadi diem-dieman gitu kan, akhirnya malah jadi silent treatment. Nah itu dia, itu nggak bagus sih teman-teman ya. Lebih baik apa? Oke, ayo berantem yuk gitu kan ya sekarang. Tapi at least kelar gitu loh temen-temen ya. Berantem dalam artian berantem ya dalam tanda kutip, bukan berantem yang kayak pukul-pukulan kayak gitu sampai yang masuk penjara gitu, enggak ya. Tapi lebih ke kayak apa ya, negosiasi sebenarnya, bicara mengenai sama-sama ya. Kalau masalahnya memang A ya udah ya bahas tentang A aja sampai selesai gitu loh. Kalau belum selesai jangan berhenti gitu. Kalau belum selesai jangan pergi. Kalau belum selesai jangan ditunda gitu. Kecuali ada tamu ya gitu kan. Tunda aja dulu gitu sampai tamunya pulang ya. Tapi jarang sih ya yang bisa mengendalikan emosi yang sebegitunya gitu. Kalau udah biasa memuncak gitu kan emosinya, udah deh gitu kan. Mau ada orang kayak mau ada tamu kayak mau ada siapa kayak ya sebodo amat gitu. Ya semoga kalian enggak ya teman-teman ya. Right, sekarang kita lihat ya untuk kamu yang menjalani kompleksitas yang menjalani sebuah complicated relation. Ada kartu love ya. Cinta itu penting nggak dalam sebuah hubungan? Penting ya. Kalau dibilang penting pasti penting teman-teman. Tapi juga nggak serta merta kayak harus cinta, harus kamu, harus dia, harus mereka, harus begini, harus begitu gitu. Kalau dengan mencintai kamu malah justru membuat orang lain banyak yang sakit, artinya ya keluarga dan macam-macam sebagainya gitu kan ya. Ya itu sebaiknya dipertimbangkan sih teman-teman ya. Kalau dengan cinta kamu malah menyakiti orang-orang di sekitarnya kamu, orang-orang di sekitarnya dia, ya sebaiknya dipertimbangkan dengan matang-matang terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau misalkan kita dekat dengan seseorang gitu kan secara adrenalin gitu, kita pasti memuncak ketika tidak direstui atau ketika dia pasangannya orang atau apa ya, kita malah jadi kayak challenging gak sih? Kebanyakan orang seperti itu teman-teman ya. Dan itu pastinya jauh lebih lama gitu loh. Tapi kalau yang direstui itu kayak yang datar-datar aja, kebanyakan ya seperti itu. Entah itu hormon apa yang berpengaruh di sana ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kan kayak misalkan kamu menikah dengan seseorang ya. Well, ya being married itu kan bukan sekedar kayak kamu dan dia doang gitu, tapi your family and his or her family gitu kan. Jadi semua tuh berperan. Nah, apakah gitu kan? Apakah itu bisa jadi pertimbangan sih teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ini buat love reading ya, hanya kamu teman-teman Libra. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk
hal-hal baik, berkah-berkah yang mungkin terjadi di bulan ini ya. Itu apa aja sih buat Libra? Ada balance ya, ada sukses dan juga ada komitmen. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang balance ini adalah tentang keadilan ya teman-teman. Kemungkinan besar apa yang kamu apa sih kayak alami selama ini yang diperlakukan tidak adil, terkena pengkhianatan dan lain-lain sebagainya ya. Ini bakalan apa sih kamu bakalan dapet keadilan gitu dari sebuah situasi yang memang kamu kemarin-kemarin tuh alamin teman-teman ya. Dan ini luas ya, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang hubungan gitu kan. Ya, kalau misalkan pekerjaan mungkin aja gitu kan pindah atau naik jabatan ya, kenaikan gaji itu juga bisa gitu. Nah, kalau misalkan sama pasangan atau tentang relationship ya, mungkin apa yang selama ini kamu lakukan ya itu berbuah manis, yang tadinya kamu mendengarkan terus dianya ngomong apa dan seperti apa, sekarang dianya jadi kayak dengerin kamu yang kayak gitu ya. Kita lihat untuk kartu sukses ya, ini adalah tentang sebuah bantuan sih teman-teman ya, bantuan dari orang yang memang benar-benar kamu tuh nggak sangka-sangka gitu loh ibaratnya kayak gitu. Lalu ada komitmen ya, komitmen ini untuk hal-hal baik atau keberuntungan-keberuntungan yang mungkin terjadi itu tentang hubungan ya. Hubungan ini luas ya, bisa hubungan bisnis atau hubungan yang secara romantisme gitu. Jadi kayak kamu pingin kenal sama A, kamu pingin menjalin sebuah hubungan dengan A atau B gitu kan ya, dan bisa terkoneksi gitu. Nah itu terwujud gitu loh teman-teman, entah kenapa kayak bisa ketemu sama dia, entah kenapa kayak mudah aja gitu loh ya ketemu sama dia gitu. Oke? Kayak gayung bersambut gak sih? Kayak lagu apa gitu ya, gayung bersambut. Nah terus sekarang kita lihat untuk hal-hal yang kurang menyenangkan ya, atau mungkin kita perlu waspadai kalau udah tahu kayak begini kan teman-teman ya. Seperti itu. Strength itu sesuatu hal yang hubungannya dengan kesabaran teman-teman ya. Entah kenapa ini kamu kayak dihadapkan pada sesuatu hal yang kayak harus sabar kayak gitu teman-teman ya. Jadi dan yang hal-hal yang mungkin sudah kamu nantikan kemarin-kemarin gitu kan ya, ini ada penundaan teman-teman di sana, jadi nggak bisa langsung sekarang tapi tertunda gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak dapat loh ya, dapat, cuman agak tertunda waktunya. Mungkin yang sekarang ini entar 2 hari lagi jadi gitu ya, tapi ternyata mungkin 2 bulan lagi kayak gitu ya. Ini bisa terjadi seperti ini ya, jadi bisa diantisipasi sebelumnya. Lalu ada kartu emotion means ada perasaan-perasaan mungkin kehilangan atau mungkin kehilangan ya barang ataupun apa, atau jiwa kehilangan jiwa gimana dong ya, ditinggalkan gitu kan. Ada banyak ujian atau rintangan-rintangan yang mungkin terjadi gitu, hambatan-hambatan juga ada teman-teman ya, ada ya. Mungkin gak gampang, tapi kalau misalkan mental kita kuat ya, mau dikasih soal kayak gimana pun kita tetap bisa jawab ya kan. Lalu ada kartu power di sini ya, banyak hambatan juga, ada banyak sekali pihak-pihak yang membatasi ya, dan kabar-kabar yang mungkin kurang menyenangkan ya, mungkin ada cancellation gitu, pembatalan yang mungkin kemarin udah oke, sekarang udah proof gitu kan ya, sekarang kok jadi nggak jadi ya gitu. Ini ada potensi seperti itu. Kita lihat potensi udah, sekarang kita akan lihat saran-saran buat kamu ngadepin bulan Maret ini ya. Saat yang tepat sih ya, kalau misalkan tadi kita ada kelihatan potensi-potensi, ada hambatan, ujian dan rintangan, ini saat yang tepat untuk apa? Stop yang namanya talking ya, berhenti bicara, tenang aja, quiet time ya, bener-bener kayak begitu, meditate, contemplate ya, itu bener-bener sih teman-teman. Kalau kita semakin maksudnya kita punya masalah dan sebagainya, jangan malah berkoar-koar di belakang atau di depan teman-teman, tapi diam. Karena kadang-kadang dalam keheningan itu jawabannya itu hadir gitu loh sometimes, tapi kita tidak memilih hal tersebut karena kayak orang diem 30 menit gitu kan ya, susah loh teman-teman ya. Coba deh diem aja,
pikirannya juga diem ya. Dan juga diingetin ya, kalau misalkan ada pun pihak-pihak yang kayak nggak setuju sama kamu, nggak suka sama kamu, atau kamu diomongin miring di belakang dan sebagainya, ya percaya satu hal, apa yang kamu lakukan selagi itu benar, selagi itu baik, selagi itu tidak merugikan orang lain, ya kenapa tidak gitu loh ya. Seperti itu. Jadi jangan ragu teman-teman ya. Miliki empati ya, tetapi juga harus tetap belajar bilang tidak ya. Memang jika kamu empati ya, empati, punyalah empati. Oke, teman-teman Libra, ini bacaan buat kamu semua ya. Kita bakalan jumpa lagi next month, bulan depan, dengan ya kemungkinan bulan yang lebih bahagia lagi. Yang sekarang juga bahagia gitu kan, yang bulan depan afirmasinya jauh lebih bahagia, lebih positif lagi. Oke ya teman-teman, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.